Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Kembali lagi nih guys bersama saya si YouTuber yang paling kece dan yang paling smart. Siapa lagi kalau bukan Ananda Aisyah Arimbawa. Nah, pada kesempatan kali ini guys, kembali lagi nih ke mata kuliah Sistem Pengendalian Terdistribusi guys. Nah, saya akan mereview untuk materi apa itu Human Machine Interface. Nah, kalau kalian ingin tahu apa itu Human Machine Interface, tonton video aku ya guys. Ingat, jangan di skip. Oke guys, balik lagi nih guys ke website kesayangan kita yaitu wasiswa.com. Nah, kali ini saya akan membuat konten untuk mengenal Human Machine Interface guys. Human Interface Station atau HIS atau yang sering disebut sebagai Operating Station digunakan untuk melakukan monitoring terpusat proses dari control room guys. Nah, HMI ini menyediakan informasi plan terkini kepada operator melalui Graphical User Interface atau GUI, sehingga operator dapat melakukan fungsi operasi, maintenance, dan troubleshooting, pengembangan variabel proses, parameter terkontrol, alarm, dan lain sebagainya. Pada umumnya, HMI ini berupa komputer dengan display monitor, di mana kita bisa melihat keseluruhan sistem dari layar tersebut guys. Layaknya sebuah komputer, HMI biasanya dilengkapi dengan keyboard, mouse, atau touchscreen. Suatu HMI di dalam sistem DCS didukung oleh suatu perangkat komunikasi server, database, controller, modul input-output, serta peralatan instrumentasi dari lapangan guys. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, semua perangkat komunikasi ini terhubung guys, saling terhubung di dalam Monarco Head. Seperti itu guys. Nah, yang pertama itu ada sistem view-nya guys. Tambahan definisi umum dari sistem views, yaitu untuk membangun sistem pengendalian menggunakan DCS, selain diperlukan hardware juga diperlukan software. Software merupakan perangkat lunak yang berisi bahasa pemrograman yang nantinya akan disimpan dalam suatu memori yang terdapat pada CPU modul atau prosesor modul. Fungsi program ini sebagai aturan yang harus dilaksanakan oleh prosesor dalam melakukan aktivitasnya. Pada DCS telah disediakan suatu database di mana kita bisa melakukan perubahan atau mengisi database yang disediakan. Maka prosesor akan melakukan DCS akan bekerja dengan menggunakan prosesor yang ada pada FCS-nya guys. Untuk melakukan perubahan database diperlukan password atau key engineering, yaitu dengan mengarahkan posisi switch pada operator station ke posisi ENG. Selanjutnya, menu engineering dibuka melalui KENG pada operator keyboard. Umumnya terdapat 3 bagian utama pada tampilan pada menu, yaitu sistem konfigurasi, perubahan tampilan pada operator station, dan perubahan konfigurasi dalam FCS. Untuk melakukan perubahan-perubahan fundamental ini adalah persoalan yang berwenang dalam perubahan sistem DCS, misalnya itu seperti engineer guys. Sedangkan untuk operator hanya mengoperasikan DCS sesuai dengan fungsi proses di plan-nya tersebut. Sistem view merupakan induk dari semua fungsi engineering agar dihasilkan menu operasi yang handal dan mudah bagi setiap operator. Sistem view hanya bisa diakses oleh personil yang berwenang dengan akses password atau key. Di dalam menu ini terdapat menu-menu untuk mendesain, misalnya menambah jumlah station. Station di sini adalah semua peralatan yang terhubung dengan bus controller. Jadi bisa berupa field control station maupun operator station atau engineering workstation. Untuk mengedit function block, mendefinisikan trend, control group, dan lain-lain hanya bisa dilakukan di menu System Views. Untuk kemudahan operasi, bar window di bawah ini selalu muncul dan posisinya selalu berada di atas dan tidak bisa ditutupi oleh window yang lain apabila kita ingin membuka jendela baru. Bar window seperti ini disebut sebagai message window. Seperti ini guys. Nah, seperti ini ya guys. Nah,
Kondisi default umumnya system view langsung terkoneksi dengan target field control station kecuali bila didefinisikan berbeda. Jadi bila kita membuat sebuah project, maka secara default hasil project utama akan langsung terhubung dengan FCS-nya guys. Nah, yang selanjutnya ada graphic window. Nah, graphic window merupakan menu yang berisi gambar-gambar diam maupun animatif sebagai interface antara operator dengan proses yang ada di plan. Gambar yang dibuat bisa 2 dimensi maupun 3 dimensi, tetapi umumnya untuk gambar yang kompleks biasanya dibuat dalam 2 dimensi dan warna tidak untuk variatif. Tujuannya adalah untuk memudahkan atau user-friendly operator untuk mengoperasikannya. Sedangkan untuk proses yang sederhana bisa digambarkan secara 3 dimensi agar lebih interaktif dan tidak membosankan bagi para operatornya guys. Gambar yang animatif ini dilinkkan dengan data-data yang ada di lapangan sehingga tampilan yang ada di screen ini merupakan representasi sepenuhnya proses di lapangannya guys. Jadi seperti ini misalnya guys. Jadi proses-proses yang digambarkan dalam HMI ini insya Allah representatif guys dengan proses-proses yang ada di lapangan seperti itu. Berikutnya ada trend window. Trend window umumnya digunakan untuk melihat perubahan nilai variabel proses, tetapi bisa juga nilai variabel yang lain, misalnya set point maupun manipulated variable. Setiap nilai perubahan variabel tersebut selalu terkait dengan waktu. Jumlah maksimal pena trend adalah 8 yang dibedakan berdasarkan warna untuk tiap trend window-nya guys. Seperti ini. Jadi untuk warna-warna pada garis-garis ini guys berbeda-beda. Maksimal ada 8 biasanya guys. Nah, untuk setiap window-nya ini, misalnya nanti window yang inlet flow itu berwarna biru, sedangkan untuk outlet flow-nya untuk berwarna merah dan seterusnya guys. Nah, berikutnya itu ada tuning window. Tuning window digunakan untuk menganalisa sebuah loop proses, yaitu untuk mendapatkan komposisi nilai parameter kontrol PID. Pada panel ini akan ditampilkan sebuah faceplate dari controller. Trend tuning yang menginisiasi 3 variabel perubahan, yaitu SV, PV, dan MV, serta informasi perubahan numerik dari masing-masing variabel dan setting batas alarm, batas MV, dan batas SV. Yang lebih penting lagi dari tuning window ini adalah memasukkan nilai PID. Nilai parameter PID didapat dengan cara tuning, misalnya dengan metode kurva reaksi. Kurva reaksi akan didapat dengan menganalisa perubahan parameter proses yang tampil pada trend window di samping faceplate controller ini guys. Nah, untuk tuning window seperti ini ya guys. Jadi di sini ada numerik parameternya yang berwarna hijau ini. Di sini ada trendnya yang berwarna biru. Dan di sebelah kanan itu ada faceplate controllernya guys. Nah, yang selanjutnya itu ada operator guide window ya guys. Operator guide window memberikan informasi kepada operator mengenai keadaan semua proses. Panel ini akan memberikan notifikasi berupa bunyi buzzer dan flashing kepada operator. Titik berat dari panel ini adalah memberikan semua informasi kegiatan proses dan yang telah dilakukan oleh operator, serta memberikan tuntunan kepada operator mengenai apa yang harus dia lakukan bila tiap step respon atau terjadi alarmnya guys. Nah, untuk operator guide window ini, dia seperti merekam gitu guys. Kapan buzzer berbunyi dan apa yang harus dilakukan oleh operator. Jadi misalnya nih, untuk yang pertama, tepatnya pada pada bulan 12 tahun 2019 itu reaktor terjadi high temperature. Nah, jadi untuk operator itu dia harus melakukan apa yang harus dilakukan apabila di reaktor itu mengalami high temperature. Seperti itu guys. Reaktor kondisinya error, apa nih harus dilakukan oleh sebuah operator? Seperti itu guys. Nah, yang terakhir ada proses alarm window.
Proses alarm window memberikan informasi kepada operator mengenai status proses. Informasi ini sebatas keadaan tiap instrumen dan tidak memberikan arahan kepada operator mengenai tindakan atau saran yang harus dilakukan. Secara otomatis, message ini sudah termasuk ke dalam sistem DCS, guys. Jadi, engineer tidak perlu melakukan kustomisasi terhadap message ini. Nah, untuk di proses alarm window ini, dia tidak memberikan arahan, guys. Dia hanya menunjukkan berapa sih besarnya si variabel proses tersebut. Misalnya, itu pada jam 10:18 di FIC 005 itu flow rate-nya itu sebesar 5. Ya kan? Pada jam 10:18 tank levelnya error. Seperti itu, guys. Guys, pastinya kalian sudah nonton video aku tadi kan? Nah, terus dukung channel aku, guys, agar kalian juga bisa menambah wawasan kalian dan pengetahuan kalian dengan cara nge-like video aku, subscribe channel aku, dan share video-video aku ya, guys. Mohon bantuannya, guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.